Baik, Pak. Melani. Iya, Mailani. Baik, Pak. Terima kasih kepada moderator Pak Ghazali atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Mazid selaku Kasih Kurikulum Barito Kuala. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat pada Zoom malam hari ini. Izinkan saya di sini share screen terlebih dahulu untuk presentasi dan berbagi pengalaman dalam pemanfaatan akun Belajar ID dalam digitalisasi sekolah. Saya share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat di Zoom Bapak Ibu? Sudah. Ya, bentar. Ya, baik, saya akan lanjutkan mengenai pemanfaatan akun Belajar ID dalam digitalisasi sekolah. Nah, pada akun Belajar ID ini mempunyai tagline atau slogan, yaitu satu akun untuk beragam kegiatan belajar mengajar. Jadi, akun Belajar ID ini sangat banyak sekali manfaatnya. Seperti pada penggunaan kuis-kuis interaktif juga ada. Nah, sebelum itu, saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Mailani Asino Perdana, MPD, lahir di Banjarmasin 30 Mei 1995, mengajar menjadi guru di SLB Negeri 3 Banjarmasin. Kemudian saya juga mengikuti pembatik level 3, kemudian menjadi asesor LSPP 1, skematik untuk disabilitas, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut. Nah, apa saja website interaktif? Sebentar ya, ini Zoom-nya tertutup. Baik, apa saja website interaktif dalam penggunaan kuis pembelajaran? Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 website interaktif dengan menggunakan akun Belajar ID yang bisa ditautkan dengan Belajar ID. Pertama-tama Canva, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Fitri. Sebentar, saya mohon ulangi screen layarnya ya, karena ini tertutup di layar saya. New screen. Share screen. Ya, baik. Ya, jadi Canva, sebentar ya Bapak Ibu, ini masih tertutup di layar. Nah, ya sudah. Jadi Canva adalah aplikasi desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat desain secara profesional. Dengan menggunakan aplikasi Canva, kita bisa membuat desain untuk presentasi, poster, pamflet, LKPD, dan masih banyak lagi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Fitri sebelumnya. Jadi tampilan Canva seperti ini. Nanti saya harapkan kita sedikit mencoba membuat PowerPoint dengan menggunakan salah satu kuis interaktif. Ya, selanjutnya ada word wall. Nah, nanti di sini saya akan mencoba menautkan Canva dan word wall menjadi satu bagian presentasi. Nah, word wall adalah aplikasi berbasis website yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan, acak kata, pencarian kata, melompokkan, anagram, dan sebagainya. Nanti kita bisa sama-sama mengakses di wordwall.net dan sama-sama login menggunakan email Belajar ID di sini nanti setelah penjelasan ini. Kemudian ada Google Form. Nah, Google Form ini yang sudah dijelaskan dengan Pak Restu tadi merupakan fitur untuk membuat survei, kuis, atau tes secara daring atau online. Adapun manfaat Google Form dalam dunia pendidikan antara lain
memberikan tugas latihan atau ulangan online melalui laman website, mengumpulkan pendapat orang lain, mengumpulkan berbagai data siswa atau guru, dan sebagainya. Jadi kita dapat mengakses Google Form ini dengan menu yang ada di sini, Google Form. Jadi macam-macam juga menunya, ada blank quiz, exit ticket, assessment, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada quizzes. Nah, quizzes ini banyak fitur premiumnya karena kita login-nya bisa menggunakan Belajar ID. Nah, quizzes ini adalah media digital juga bentuk game, latihan soal, maupun presentasi online yang membantu pendidik untuk mendistribusikan materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Ini halaman quizzesnya seperti ini. Nanti kita juga boleh mencobanya. Kemudian ada Kahoot. Kahoot ini juga sering digunakan untuk semua guru dalam membuat kuis interaktif. Adapun tampilan Kahoot seperti ini. Di sini namun banyak yang berbayar kalau Kahoot websitenya. Selanjutnya ada Educandy. Educandy adalah sebuah game interaktif baru yang dapat menghadirkan kesenangan untuk guru dan siswa jika diterapkan dalam pembelajaran. Jadi kita bisa mengakses Educandy melalui website educandy.com. Di sini juga kita langsung bisa play game-game edukatif tanpa login. Sini. Selanjutnya ada Twinkle. Twinkle ini juga merupakan website penyedia material pembelajaran mulai dari anak usia dini sampai sekolah menengah atas dan lain kalangan lain sebagai semuanya, semua kalangan. Nah, ini juga Twinkle ini banyak berbayarnya tapi bisa juga digunakan secara gratis. Nanti juga bisa masuk menggunakan akun Belajar ID, email Belajar ID di sini. Selanjutnya ada ProProf. ProProf juga termasuk website yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan, berbagi, dan pengelolaan kuis untuk tujuan pendidikan dan bisnis. Adapun halaman ProProf, yakni bisa diakses melalui proprof.com. Nah, nanti juga bisa Bapak Ibu coba dengan login menggunakan email Belajar ID-nya di sini. Selanjutnya ada Odlu. Nah, aplikasi game pembelajaran berbasis website di mana akses gratis juga untuk menampilkan gambar atau suara dalam dalam kuis. Nah, di sini tampilan Odlu-nya juga banyak game dan edukatif untuk kuis-kuis. Bisa diakses dengan oodlu.org. Yang selanjutnya terakhir ada Assembler Edu. Nah, Assembler ini adalah platform yang membuat kegiatan belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan dengan berbasis 3D atau ER dan dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. Jadi kita bisa akses di websitenya edu.assemblerworld.com. Nah, di sini juga bisa uji coba secara gratis dengan tampilan-tampilan 3D-nya. Baik, selanjutnya bagaimana cara memasukkan word wall ke Canva. Nah, nanti kita setelah ini akan sama-sama mencoba menautkan Canva-nya ke dalam word wall. Nah, jadi nanti kita akan membuka Canva, kemudian pilih template. Di sini bebas saja milih template yang mana. Saya contohkan salah satunya menggunakan mata pelajaran matematika, yakni bangun ruang. Nah, tinggal kita cari bangun ruang, bisa keluar PowerPoint-nya, nanti kita pilih.
Nah, kemudian di dalam Canva terdapat embed. Kalau kita scroll ke bawah embed, kita tinggal copy paste kuis yang kita ambil di dalam Wordwall. Kemudian add to design. Nah, jadi sudah bisa masuk kuisnya di dalam Canva. Di sini kuisnya bisa ambil dari template di dalam Wordwall dan bisa kita buat sendiri. Nah, sebelum itu juga kita bagaimana cara membuat Wordwall-nya. Kita tinggal melakukan sign up dengan menggunakan email belajar ID. Jadi apabila laptop atau HP Bapak Ibu sudah ada email belajar ID, sangat mudah sekali untuk masuk ke akun-akun kuis interaktif ini. Nah, kemudian nanti kita tinggal pilih sign in with Google supaya gampangnya untuk masuk. Kemudian tinggal create activity, kita bisa pilih quiz. Nah, kuisnya nanti bisa berbagai macam, ada pilihan ganda dan lain sebagainya. Nah, ini saya coba menggunakan kuis yang simple aja. Jadi di sini tinggal nulis soalnya, kemudian pilihan gandanya bisa dimasukin gambar, kemudian di sini juga bisa suaranya juga bisa dimasukkan. Nanti tinggal kita checklist yang mana jawaban yang betul. Kemudian kita klik done. Ya, baik di sini saya akan buka aplikasi Canva. Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa juga ikut mencobanya juga boleh. Baik, ini akun belajar ID-nya. Siap, Bu. Ya, kita buka Canva terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada tadi template. Bisa kita cari langsung di sini. Seperti tadi contohnya bangun ruang. Atau mengenal hewan atau apa sebagainya. Di sini bisa kita cari di dalam Canva. Nah, ini juga banyak LKPD. Kemudian saya pilih salah satu saja di sini PowerPoint-nya. Tunggu sedang loading. Ya, baik. Apakah sudah terlihat tampilan Canva saya di layar Bapak Ibu? Ya, Sudah sudah. terlihat, Bu. Ya, baik. Nah, kemudian ini kita sebagai contoh, kita menggunakan PowerPoint punya template-nya di Canva dulu agar lebih mudah menggunakannya. Nah, pastinya ada tujuan pembelajaran, kemudian ini macam-macam bangun ruangnya. Nah, misal di paling bawah ini kan kuisnya hanya seperti ini. Kita bisa ganti atau kita duplikat dulu, kita bisa ganti kuisnya menjadi lebih interaktif. Sebelum ini kita juga buka Wordwall-nya. Sebentar. Wordwall. Masih jaringannya loading. Nah, kita bisa menggunakan email belajar ID-nya. Nih, langsung masuk menggunakan email belajar ID. Ya, jadi bisa diklik di sini, create activity. Nah, kemudian quiz. Ya, saya contohkan 2 kuis saja, misalnya yang paling gampang. Sini bangun ruang tadi. Jadi soalnya misalnya yang termasuk hmm, contoh benda balok adalah
Nah, di sini kita bisa menuliskan lemari, terus ada celengan. Nah, bisa juga dipilih gambar. Di sini misalnya ini ya, gambarnya bisa kita masukkan. Ya, kemudian ini juga bisa ditambahkan suara. Saya suara langsung generate. Lemari. Oke. Kemudian ini celengan kita cari gambarnya. Nah, sudah keluar. Saya ini. Ini saja. Kita masukkan. Di sini juga bisa ditambahkan suaranya. Celengan. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan add question lagi. Kemudian soal yang mudah-mudah saja, seperti masuk contoh benda kubus adalah. Sini ada bola. Oh ya, ini lemarinya belum saya checklist. Nah, di sini bisa di checklist. Kemudian ini checklist kardus. Ya, kita tambahkan gambar bola. Kemudian kita tambahkan tulisan suaranya. Bola. Nih, seperti ini. Generate. Kardus. Nah, ini saya contohkan 2 kuis saja, kemudian kita klik done. Sudah. Nah, nanti kita share di sini. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, kita share. Bisa di-publish. Nah, copy. Kita copy linknya ini, kemudian masuk ke Canva. Nah, di Canva ini, di paling bawah ada embed. Nah, kita tinggal masukkan linknya tadi di sini. Link WordWall-nya. Kemudian add to design. Jadi di dalam embed ini kita juga bisa memasukkan YouTube, video, musik, gambar dari Pinterest, dan lain sebagainya. Nah, ini kuisnya jadi lebih interaktif di sini. Seperti ini. Kemudian saya contohkan lagi, misalkan nih dihapus dulu aja. Kita masukkan video bangun ruang. Sebagai contoh saja, kita hapus dulu. Kita akan mencari video bangun ruang di YouTube. Bentar, masih loading. Baik, bangun ruang. Ya, ini untuk contoh saja, saya yang ini. Ya, kita copy. Kamu seorang mahasiswa. Kita copy link YouTube-nya, kemudian masuk ke Canva, dan kita pastekan linknya di sini. Add to design. Nah, sudah masuk juga YouTube-nya. Nah, kita hapus saja. Kemudian, misalnya mau kita share ke peserta didik supaya tidak bisa diedit-edit. Jadi peserta didik tinggal jawab saja. Di sini bisa share nanti di share ini di website. Jadi kita bisa menjadikan HTML linknya ini. Nih bisa di rename lebih singkat, bangun ruang. Ya, publish website. Nah, ini kita menjadikan tampilan PowerPoint kita menjadi website. Nah, kita bisa copy linknya dan kita lihat websitenya. Nah, kemudian kan tampilan websitenya jadi seperti ini. Masih loading.
Tunggu sebentar, masih muter-muter. Nah, jadi ini kita bisa share ke peserta didik supaya tidak diedit-edit PowerPoint-nya. Nah, jadi tampilannya menjadi seperti ini. Nah, bagian kuis tadi, ya bisa langsung mulai start. Kendala di sini ya jaringan saja sedikit lama tadi. Nah, kemudian langsung muncul soalnya yang termasuk tadi contoh benda balok adalah, nah misalnya cengen langsung muncul. Nah, jadi lebih interaktif kuisnya di sini. Terus adalah ada gambarnya juga, ada pilihan gandanya. Nah, game complete. Oke. Nah, kemudian videonya juga sudah masuk, langsung bisa di-play. Nah, seperti itu cara membuat media interaktif. Apakah di sini ada sudah Bapak Ibu yang pernah menggunakan Canva dengan Wordwall? Jadi tampilannya seperti itu. Pernah, Bu. Ya, baik Pak. Ya, cukup sekian presentasi dari saya mengenai pemanfaatan kuis interaktif pada menggunakan email belajar ID.